Memperkenalkan diri, nama saya Andara, biasa dipanggil Dara dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan kewajiban. Apa itu yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Pengertian hak dari beberapa tokoh antara lain Austin Rane menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Sedangkan menurut Baharudin Lopa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, menurut John Martenson, hak asasi manusia adalah sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Jadi, menurut ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegakan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Penegakan hak asasi manusia yang sudah saya lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat antara lain dalam lingkungan keluarga adalah tidak memaksakan kehendak, menghormati setiap pendapat, tidak membeda-bedakan, saling mengasihi sesama keluarga. Dan di lingkungan sekolah, berperilaku sopan, menghormati warga sekolah, saling tidak membeda-bedakan teman. Dan di lingkungan masyarakat, antara lain menghargai cara beribadah, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, dan saling menghormati antar masyarakat. Contoh peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kasus penyelenggaraan meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan pembudakan. Pada dasar hukum dalam kasus ini adalah tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang berdirinya HAM. HAM adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang menyatakan dirinya dan tidak bisa dilepas siapapun. Sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi pergerakan nasional, adanya Serikat Sistem dan Partai Komunis Indonesia, Indische Parties, dan Partai Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah hak merdeka, berorganisasi dalam publik, hak berpendapat. Periode Orde Lama dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga berkembangnya HAM juga ikut terpengaruh. Salah satu pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda. Periode Orde Baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM. Alasannya karena HAM merupakan pemilihan yang berasal dari Barat dan dianggap 1998 sampai sekarang memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.